Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini malam Jumat, malam yang dikatakan Al-Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dalam seminggu. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadikan diri kita orang-orang yang selalu istiqomah beraktivitas dalam kebaikan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Untuk itu kita isi hari-hari dan waktu-waktu kita dengan kebajikan, dengan kebaikan. Karena amal-amal kebaikan itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Alhamdulillah, berusaha menjadi orang-orang yang selalu memberikan manfaat kepada umat. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana segala aktivitas kita ini bukan hanya sekedar manfaat untuk diri kita sebagai yang pelaku, tapi justru manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hari-hari yang telah lewat tidak akan kembali sepanjang hidup kita. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari hari-hari yang kemarin, yang sudah lewat. Jangan sampai hari-hari kemarin yang menjadi penyesalan terulang kembali menjadi hari-hari penyesalan pada hari berikutnya. Berusahalah menjadi hari, kalau kemarin menjadi hari-hari yang buruk, usaha hari ini hari yang terbaik. Termasuk orang yang ketipu, orang yang hari ini lebih buruk dibanding hari yang kemarin. Kalau sama, rugi. Kalau lebih baik, untung. Beruntung orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama, rugi. Kalau lebih buruk, celaka. Dan berbuat baik itu dikatakan al-birru husnul huluk. Berbuat baik itu merupakan akhlak mulia.
berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dengan kita, apalagi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu akhlakul karimah. Kalau berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan kita, ya wajar lah. Tapi kalau mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, nah itulah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau orang berbuat baik itu maka dicintai oleh orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik senang mencintai orang yang berlaku baik. Kalau kita mau dicintai oleh orang, maka kita berbuat baik dengan orang. Bagaimana supaya kita selalu berada dalam kebaikan? Di antaranya adalah berkumpul bersama orang-orang baik. Di antara perkara yang diminta kita kepada Allah adalah Allahumma rzuqna suhbatas sholihin. Ya Allah, beri kami rizki berkumpul bersama orang-orang baik. Al-insan abidul ihsan. Al-insan abidul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Orang itu kalau sudah orang lain berbuat baik kepadanya, maka dia akan merasa berhutang budi. Al-insan abidul ihsan. Al-insan abidul ihsan. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Kita hanya bisa berkeinginan, keinginan kita ini terjadi dengan kehendak Allah. Al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Al-insan bitafkir, manusia hanya dapat berencana. Wallahu bitadbir, dan Allah yang menentukan. Al-insan bitadbir, wallahu, al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan. Ke suatu hari Allah bilang kepada Nabi Daud, ya Daud turid wa urid wa la yakunu illa ma'u. Daud, kamu punya keinginan, punya rencana, kehendak. Begitu juga saya. Tetapi di antara dua kehendak, kehendakmu dan kehendak saya tidak akan terjadi, melainkan yang terjadi hanya kehendak saya. Maka waktu-waktu yang berlalu dalam hidup kita ini waktu-waktu yang sangat mahal. Allah selalu menawarkan kepada kita pada setiap waktu ini. Apa yang ditawarkan Allah? Yang ditawarkan Allah itu adalah amal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ingat, ala ingat, inna sil'atallahi, sesungguhnya barang yang ditawarkan Allah kepada kita, ghaliyah adalah benda-benda mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah sesungguhnya benda itu yang ditawarkan Allah adalah surga.
ditawarkan kepada kita sholat 5 waktu supaya kita ini beramal, berzikir, membaca Quran. Subhanallah a'dhamu min Uhud. Kata Nabi, pahalanya subhanallah lebih besar dari gunung Uhud. Alhamdulillah a'dhamu min Uhud. Begitu juga alhamdulillah lebih besar dari gunung Uhud. Allahu Akbar a'dhamu min Uhud. Lebih besar dari gunung Uhud. La yazalu lisanu karatban min dzikrillah fayadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Tidak henti-hentinya lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, nanti kamu masuk surga dengan tertawa. Maka banyak zikir, banyak ingat Allah. Maka kendalikan hawa nafsu. Nafsu itu tunduknya dengan zikir kepada Allah. Kalau orang itu banyak zikir kepada Allah, maka nafsu jahatnya jadi tunduk. Nah, nafsu itu selalu menjauhkan diri dari kebenaran. Maka dikatakan innan nafsa anil haqqi amfar. Innan nafsa anil haqqi amfar. Innan nafsa sesungguhnya hawa nafsu anil haqqi amfar. Selalu menjauh dari kebenaran. Walil hawa azarun. Dan hawa nafsu itu punya ciri, punya tanda-tanda, punya ciri-ciri. Idza stabaha 'alaika amrani, bila dua perkara tampak samar kepadamu. Idza stabaha 'alaika amrani, bila dua perkara tampak samar kepadamu, pada ahabbahuma ilaika, maka tinggalkanlah yang paling kamu sukai di antara kedua. Karena biasanya yang paling disukai itu dicondongi oleh nafsu. Jadi ciri atau tanda ada kecondongnya nafsu itu adalah sangatnya ingin terhadap sesuatu. Maka dikatakan al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa, ingin cepat-cepat mengambilnya, itu bagian daripada dorongan syaitan. Maka idza stabaha 'alaika amroni, kalau ada dua perkara samar kepada kamu, pada ahabbahuma ilaika, maka tinggalkan salah satu dari dua perkara itu yang paling kamu cintai. Justru yang paling dicintai itu tinggalkan. Wahud asqalahuma alaika, wahuz dan ambillah asqalahuma yang paling berat daripada keduanya alaika terhadapmu. Begitu dikatakan oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi. Kata Sayyidina Abbas, innan nafsa anil haqqi amfar. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menjauh dari kebenaran. Maka kenapa kalau kebaikan itu berat? Karena nafsu tidak suka.
Kenapa maksiat itu mudah, ringan? Kan nafsu suka. Sehingga dikatakan bahwasanya huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bis syahwat. Amalan-amalan ke surga itu makarih, nafsu nggak suka. Huffatin naru bis syahwat. Nah, amalan-amalan ke neraka itu syahwat suka, nafsu suka. Kalau orang itu nuruti hawa nafsunya, biasanya itu selalu jatuh kepada kehancuran, keburukan. Jika nafsu dikekang, wan nafsu katifli'in tuhmilhu syabba ala birradai. Nafsu itu katanya seperti bayi. Bayi itu kalau 2 tahun, anak tidak mau dipisah dengan ibunya, mau disusui terus. Hubbur radha, dia ini akan seneng nyusu sampai kakek-kakek ngedot terus. Maka walaupun nangis gak apa-apa dipisah. 2 tahun bisa. Jangan suruh ngedot terus. Suruh ngedot terus nanti walaupun kakek-kakek masih ngedot. Itu begitu dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri. Wan nafsu kat tiflih. Nafsu itu seperti bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita ini biarkan dia nyusu, maka dia akan nyusu terus sampai tua. Inna nafsa wa in kana laha makrun yurdi falaha nushun yahdi. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, wa in kana laha makrun yurdi, walaupun dia selalu punya rencana-rencana jahat yang menyesatkan, falaha nushun yahdi, tetapi nafsu itu juga mengandung nasihat yang memberi petunjuk. Kapan nafsu bisa menjadi nasihat? Bila kita tidak menuruti maunya. Kalau dituruti, maka dia akan menyesatkan. Berarti nafsu itu justru jangan dituruti. Orang yang tidak nuruti nafsu itu justru malah dapat petunjuk. Jadi kalau orang nuruti nafsu, maka dia tersesat. Maka orang yang tidak nuruti nafsu disanjung Allah. Orang yang nuruti nafsu dibenci Allah. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang yang menahan hawa nafsunya itu ditempatkan di surga.
Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Ya, orang yang nuruti nafsunya ditempatkan di neraka jahanam. Jadi sebenarnya yang di penjara itu apa? Di penjara itu selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Maka di penjara, di neraka. Maka dunia ini tempatnya mengekang hawa nafsu. Tempatnya mengekang hawa nafsu. Jadi nafsu itu penting juga, nafsu itu. Supaya dapat pahala harus ada nafsu yang dikekang tadi. Jadi kalau nafsu itu jangan kita turuti, maka dengan tidak menuruti nafsu kita dapat pahala. Nafsu-nafsu yang jahat maksudnya. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu yang jahat. Nafsu itu dari dorongan setan. Maka setan selalu menyesatkan melalui aliran darah manusia. Itu kalau maka disebutkan dalam hadis bahwasanya asyaiton dhi'bun kadhi'bul ghanam innama yaqulu adzibu minal ghanam al-qasiyah. Sungguhnya setan itu serigala bagi manusia sebagaimana serigala pada kambing. Sesungguhnya serigala itu akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya. Maksudnya kelompoknya orang baik. Kalau manusia itu terpisah dari kelompoknya orang-orang baik, disitulah akan dimangsa setan. Maka kelompok orang baik itu dari kalangan manusia dan malaikat-malaikat. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak bisa disesatkan oleh setan. Karena dia selalu berada dalam kelompoknya orang baik. Karena orang yang selalu berzikir kepada Allah, bersamanya duduk malaikat-malaikat Allah. Jadi orang-orang walaupun sendirian zikir kepada Allah, maka temannya malaikat-malaikat Allah. Sehingga tidak bisa disesatkan oleh setan. Orang yang disesatkan oleh setan itu orang yang hatinya jauh daripada zikrullah. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, bercerita mengenai ketika syaitan minta untuk ditangguhkan umurnya panjang. Ketika dikeluarkan dari surga karena tidak sujud kepada Nabi Adam, maka syaitan dia minta permintaan kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Maka kata guru saya, almarhum Syekh, syaitan itu nggak ada yang mati, beranak pinak terus, bercucu cicit. Nah, maka syaitan itu banyak yang menggoda. Satu manusia itu digoda oleh ribuan setan. Setan di mata, setan di mulut, setan di kuping. Kalau orang
tidak zikir, tidak ingat Allah, maka diliputi oleh syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Waman, dan barang siapa ya'shu an dzikrir rahman, tidak ingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, maka Allah SWT mengirim setan yang banyak untuk meliputi dirinya, menjadi qarin, teman setia yang selalu diikuti bisikannya. Maka setan usul minta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Maka Allah bilang, innaka minal munzirin. Oh ya sudah, saya panjangkan umurmu sampai hari kebangkitan. Maka setan terus mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan manusia semuanya, kata Allah. Kata setan kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan manusia semuanya. Jadi setan itu kalau dendam, dendamnya itu kesumat. Dendamnya itu akan menyesatkan Nabi Adam dan seluruh anak turunnya. Nah, kita ini anak cucu Nabi Adam ini. Tapi kemudian setan mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang nggak bisa saya sesatkan itu hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, hamba-hamba yang ikhlas ini orang yang selalu ingat Allah itu. Pengen dapat ridho Allah, pengen dapat pahala, pengen dapat kasih sayang Allah. Ini tidak bisa disesatkan orang-orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi orang yang disesatkan itu orang yang hatinya jauh dari zikrullah. Maka kalau orang kok lupa Allah itu, ini dia tidak ikhlas. Makanya kalau orang itu sudah selalu ingat Allah, nggak bisa nggak ikhlas itu. Gimana nggak ikhlas? Kata ya Ubaidillah, bagaimana seseorang kok bisa nggak ikhlas? Selalu ingat Allah. Orang yang tidak ikhlas itu orang yang tidak ingat Allah, sehingga dia pengen harapan-harapan dari selain Allah. Kalau orang itu selalu ingat Allah, gimana nggak ikhlas? Malu nggak ikhlas? Semua itu dari Allah. Bisa sholat dari Allah, bisa ngaji, bisa zikir dari Allah. Kok nggak ikhlas? Malu. Makanya kita latihan amal itu ikhlas lillah. Kalau sudah ikhlas, tidak kenal dengan sanjungan dan cacian. Cacian dan sanjungan sama saja. Bagi orang yang ikhlas, disanjung dapat pahala, dicaci dapat pahala. Tapi kalau orang itu belum ikhlas, nanti mengharapkan sanjungan saja, sehingga kalau dicaci marah. Tandanya orang nggak ikhlas itu hanya pengen enak saja, pengen pengen disanjung saja. Kalau dicela marah-marah, itu tidak ikhlas itu. Jadi ikhlas itu sanjungan dan pujian dan cacian sama saja. Sama seperti Nabi Muhammad itu dicaci, dikatakan orang gila, dikatakan dukun, Nabi senyum saja. Kenapa Nabi senyum? Karena Nabi itu punya anggapan bahwa yang mencaci itu
dia nggak paham, dia orang bodoh. Orang bodoh itu jangan dimarah, tapi didoai supaya ngerti. Jadi kalau kita ini dicaci terus membalas cacian, maka sama-sama apa? Sama-sama bodohnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka tidak henti-hentinya kita selalu berjalan di muka bumi Allah ini selama masih diberikan kesempatan hidup. Maka Allah ngingetin kita, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibal kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, tadzakir innama anta madzakir. Lihat langit, lihat bumi, lihat langit ditinggikan, lihat bumi ditancapkan, lihat bumi dibentangkan, lihat gunung ditancapkan. Fadzakir innama. Maka kamu berpikir, sesungguhnya kamu bisa berpikir. Ingat Allah semua. Jadikan semua yang ada ini menjadi kita dia. Ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah semua, maka jadi kebaikan. Ingat siapa saja ingat Allah. Masya Allah. Kenapa ingat Allah? Karena ingat yang menciptakan dia. Menciptakan kan semua Allah. Jadi kalau orang itu sudah ingat Allah, apa saja itu jadi zikrullah. Yang dilihat, ingat Allah. Melihat apa saja, ingat Allah. Mendengar apa saja, ingat Allah. Bicara apa saja, bicara-bicara yang menyebabkan zikrullah. Hatinya, semuanya. Gimana? Ini, gimana ini? Ada yang naik ini, siapa? Suaranya mana? Assalamualaikum Ustaz. Hah, perempuan? Siapa? Ini kemarin Siapa? Santri dari Pagar Alam yang Boyong kelas 5. Ngapa kamu? Gimana? Ada apa? Silakan, mau tanya apa kamu? Belum berangkat, Tumboro? Ya ini mau berangkat ke Tumboro, Ustaz. Minta bantu doanya ya. Ya kemarin kan sudah didoai terus insya Allah. Belajar sungguh-sungguh di sana. Insya Allah. Jangan main HP ya di rumah. Nanti di pondok, di jalan, banyak zikir ya. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Istrinya ada. La ilaha illallah. Jadi hidup ini harus diisi dengan kebaikan. Aku masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah. Ustadz Abu Khair, silahkan Ustadz. Mana Ustadz? Ustadz Abu Khair, mana? Silahkan naik Ustadz.
La ma'budu illallah. Maka kalau di dalam adab perjalanan itu kita dianjurkan supaya ingat Allah. Kalau kita ini melihat peribadatan orang Yahudi, Nasoro, lihat gereja, maka kita membaca La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Oh ya, kalau kita ini melihat masjid, ingat Nabi, baca salawat Allah wasallam. Kalau kita ini lihat bangunan-bangunan yang megah, menjadikan diri kita ini tergiur, maka kita membaca Allahumma la aisha illa aishal akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya melainkan kehidupan nanti di akhirat. Ya, hati kita itu tidak terkesan dengan dunia. Maka dalam hadis disebutkan, Fa'idha ashrafta ala syai'in minad dunya fandur ila madza yasir. Fa'idha ashrafta ila syai'in minad dunya, bila kamu terkesan dengan sesuatu kebendaan-kebendaan di dunia ini, terkesan, fandur ila madza yasir, maka pandanglah sesuatu yang mengesankan kamu itu ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke kubur, ke sampah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada diri kita ini akan hilang habis. Apa yang ada pada Allah akan kekal ada. Ada pada Allah itu maksudnya menjadi amal kebaikan yang disimpan di akhirat, maka kekal di sana. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada diri kita habis, apa yang disimpan di sisi Allah kekal. Maka orang iman itu orang yang memikirkan akhirat sebelum sampai di akhirat. Jadi pikirnya nabung di sana, nabung di sana, nabung. Apa yang kita buat jadi tabungan semuanya. Pikir disimpan di akhirat. Amal-amal simpan di akhirat. Jadi kita ini harus menjadi orang yang beraktivitas di dunia. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi kita ini tidak boleh nganggur. Waktu ini akan menjadi penyesalan kalau kita ini ada waktu berlalu tanpa amal. Maka Nabi bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'ah marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fi. Laisa yatahassaru, tidak pernah merasakan rugi, nyesal, ahlul jannah, penghuni surga, illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala, melainkan nyesalnya, sedihnya tadi ketika ingat dulu di dunia ada waktu-waktu berlalu tanpa amal, tanpa zikir, tanpa ibadah. Sholat yang lewat-lewat itu nanti jadi penyesalan. Maka mumpung masih hidup, diqadha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka kita ini punya musuh terbesar, yaitu syaitan. Kemudian yang kedua, musuh kita yang kedua apa? Disebutkan, innal mar'a aduwwu ma jahil. Sesungguhnya musuhnya manusia itu adalah perkara yang tidak dia ketahui. Apa? Kebodohan. Jadi kalau orang itu bodoh, tidak tahu, maka sebenarnya itu musuh.
Karena bodoh itu menyesatkan. Maka bodoh itu dilarang. Untuk itu diperintah untuk faham, berilmu, mengerti. Tidak boleh kita ini tidak mengenal agama. Maka dikatakan awal wajibin alal mukallafi ma'rifatul ilahi bil ikoni. Pertama sekali yang wajib diketahui oleh orang yang sudah mukallaf, ma'rifatul ilahi bil iqan, adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Gimana supaya kita bisa mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya? Kalau kita ini punya ilmu, bimbingan guru-gurunya. Dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau hidup saya tidak ada bimbingan guru, tidak mungkin saya bisa mengenal Tuhan. Jadi, supaya kita ini bisa mengenal Allah harus dibimbing oleh guru-guru yang sambung dengan Rasulullah. Itulah pentingnya punya guru yang muttasilus sanad min syaihi ila syaihi ila syaihi ila syaihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Karena kalau orang itu tidak punya guru, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Orang yang dia tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Untuk itu pentingnya belajar, ngaji. Maka agama itu ad-dinun nasihat. Agama itu isinya nasihat. Nasihat itu menghendaki kebaikan. Agama itu semua isinya nasihat. Nasihat. Maka Nabi datang memberi nasihat. Sebagai agama, isinya adalah nasihat. Nasihat Allah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan para nabi itu nasihat dari Allah. Nah, Nabi punya murid. Nah, muridnya Nabi itu para sahabat. Muridnya sahabat tabi'in. Muridnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Muridnya tabi'ut tabi'in. Terus ulama. Sampailah ilmu kepada kita. Jadi kebodohan itu musuh. Maka jangan dibiarkan bodoh itu. Karena membiarkan musuh, itu justru musuh itu akan mencelakakan kita. Maka harus dihilangkan kebodohan itu. Innal mar'ah aduwwu ma jahil. Sesungguhnya musuh manusia adalah kebodohan. Maka Nabi tidak pengen umatnya itu bodoh. Nabi selalu nyuruh, alaikum bimujalasatil ulama wal hukama, selalu kamu kumpul duduk bersama para ulama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah, sebab Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan siraman ruhani. Nah, semoga ilmunya barokah. Bukan sekedar ilmunya yang barokah, segala apa yang diberikan barokah. Maka di antara doa kunut ada kalimat wa barik li fi ma a'tait, wa barik lana fi ma a'tait, wa barik lana, berkahi untuk kami semua fi ma a'tait, dalam segala apa saja yang kau berikan ya Allah. Maka kalau orang merenungi, kata para ulama, merenungi makna-makna kunut, maka dia tidak akan mengatakan kunut itu bid'ah. Bagaimana dia mengatakan bid'ah, sedangkan coba kita renungi, kata para ulama, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk
sebagaimana petunjuk yang kau berikan kepada orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Nah, itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, engkau berikan kepada kami selamat sebagaimana selamat yang kau berikan kepada orang yang engkau selamatkan. Nah, orang itu kalau dikasih afiat itu maka bahagia dia. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, engkau sayangi kami sebagaimana engkau menyayangi orang yang engkau sayangi. Minta disayang Allah. Minta dikasih petunjuk, minta dikasih selamat, minta dicintai. Tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fima atait. Ya Allah, engkau berkahi dalam segala apapun yang engkau berikan kepada kami. Masya Allah. Barik lana fima a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, engkau lindungi kami dari buruknya segala keputusanmu. Nah, itu. Jadi minta kepada Allah biar dijauhkan dari takdir yang buruk. Masya Allah, itu kalau orang merenungi doa kunut itu, ya Allah, dahsyat itu. Itu doa kunut itu sangat tinggi sekali itu. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fima afait wa tawallana fiman tawallait barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Lalu setelah itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkaulah yang memutuskan, engkau tidak pernah diputuskan. Ya, yang bisa memutuskan aja, menentukan takdir, menghidupkan yang hidup, mematikan yang mati, menjadikan berilmu yang bodoh, menjadikan bodoh yang bodoh, menjadikan alim yang alim, menjadikan sehat yang sehat, kaya yang kaya, miskin yang miskin. Semua itu Allah saja, yang lain tidak ikut campur. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian, Allah pula yang mencipta seluruh perbuatan. Jadi kita ini tidak pernah ikut andil di dunia ini. Kalau kita ini merasa ikut andil, syirik kita. Kita tidak pernah ikut campur. Kita hidup dihidupkan, maka gunakan hidup untuk taat sesuai maunya yang menghidupkan kita. Emangnya kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Apa yang ada pada kita ini milik Allah. Maka pemberian-pemberian Allah ini kita rawat, kita jaga. Kita dikasih apa? Dikasih ilmu, dikasih benda-benda, dikasih anak-anak, dikasih istri. Istrinya dirawat, dijaga, dicintai karena Allah. Anaknya dicintai karena Allah. Semua kita bawa manfaat di sisi Allah. Hingga berkumpul di dunia, berkumpul selama-lamanya nanti di akhirat Allah. Di dunia ini loncatan saja. Bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Itu pasti. Maka jangan lupa Allah, suruh sholat, sholat. 5 waktu. Jangan lupa. Ya, insyaallah ya. Ini ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan naik, silakan. Alhamdulillah. Ada yang mau naik, naik silakan. Agama itu isinya dialog. Untuk mendapatkan kepahaman, bukan untuk selainnya. Agama itu isinya ilmu, isinya nasihat. Ad-dinun nasihat. Nasihat. Ad-dinun nasihat lillahi wa li rasulihi
wa li'aimatil muslimin wa amat. Ya, agama itu selalu menghendaki kebaikan. Ya, agama itu memudahkan, tidak mempersulit. Maka Nabi mengatakan, inna hadad din la yusrun. Sungguh agama itu memudahkan. Agama itu tidak pernah menyusahkan. Adanya orang susah dengan agama itu karena nggak mau diatur oleh agama. Sehingga seolah-olah agama menyusahkan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Nah, saya kasih waktu 5 menit ya. Yang mau tanya, silakan. Heri Jazz. Ustadz, ana minta doanya Ustadz, semoga diberi keturunan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ustadz, perempuan pakai celana panjang boleh tidak? Boleh. Kalau perempuan tuh pakaiannya justru dianjurkan untuk melembreh, panjang. Tapi panjang di sini jangan ketat, panjang yang longgar ya. Jadi perempuan tuh celana panjang yang longgar. Kalaupun ketat, dalam pakaian yang dalam, pakaian luarnya pakaian yang longgar. Ustadz, bagaimana supaya bisa istiqomah? Karena iman kadang naik, kadang turun. Ya, supaya istiqomah itu ketika turun tetap stabil. Jadi katakan inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratu ila sunnah faqad najah. Jadi amal itu akan selalu datang dua, masa semangat, masa loyo. Barang siapa ketika masa loyonya tetap semangat, istiqomah, tetap stabil, nah, itulah makna istiqomah. Jadi orang itu bisa istiqomah ketika memaksakan diri dalam kondisi lemah imannya, masih tetap berusaha stabil. Jadi istiqomah namanya. Jadi istiqomah, maka istiqomah itu tidak ujuk-ujuk datang gitu, itu perjuangan. Maka dikatakan al-ilmu awwaluhu murrun lakin akhiruhu ahla minal asal. Al-ilmu awwaluhu murrun, pada mulanya adalah pahit. Agama pada mulanya pahit. Lakin akhiruhu ahla minal asal. Tapi ketika dia memaksakan walaupun pahit terus dia paksakan, maka ahla minal asal, dia akan mendapatkan manisnya amal, lebih manis daripada madu. Orang mau istiqomah sholat tahajud kapan? Ketika disiluyu bisa tahajud. Maka nanti ketika datang lezat. Ketika orang kesibukan yang jadi supaya istiqomah dalam kondisi ujian-ujian tadi untuk menuju ke istiqomah dalam ketika kondisi berat, kondisi lemah, tetap dia stabil. Alhamdulillah. Bukannya celana itu untuk laki-laki, apakah tidak menyerupai laki? Bunda. Nah, celana itu umum, kan ada celana untuk perempuan, ada celana untuk laki-laki, ada yang bisa untuk laki-laki dan perempuan. Kalau orang itu senang memakai celana, didoai oleh Nabi. Rahimallahu al-mutasarwilin. Semoga Allah merahmati orang yang senang memakai celana. Iya, perempuan juga pakai celana. Tidak menyerupai laki-laki, tidak. Dia pakai celananya perempuan. Kecuali kalau
celananya laki-laki dipakai perempuan, atau perempuan pakai celananya laki-laki. Ya, sesuai dengan pakaiannya. Pakaiannya celana laki-laki dipakai perempuan. Mungkin dari sisi, jadi sesuatu itu sudah ada, sudah disiapkan pakaian perempuan, pakaian laki-laki. Kalau pakaian perempuan dipakai pakaian laki-laki, atau sebaliknya pakaian laki-laki dipakai perempuan, itu namanya bencong. Syukran Ustadz atas ilmunya. Ya, Masya Allah. Febri doang ini dari mana? Irwan Saputra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Irwan. Amalan apa yang paling pas bagi remaja untuk menghadapi situasi kehidupan zaman sekarang, Ustadz? Amalan apa? Sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu kelihatannya sepele. Tapi kalau orang istiqomah sholat berjamaah di masjid, maka Allah memberi 5 jaminan. Yang pertama, barokah rizkinya. Barokah rizki itu diberi suasana yang baik, teman yang baik. Itu rizki itu bukan hanya sekedar urusan makan, urusan duit saja. Orang yang kalau berjamaah di masjid istiqomah, nah, maka nanti dia akan diberi perkara-perkara yang pas untuk menghadapi situasi kehidupan zaman apa saja. Sampai zaman Dajjal pun, kata para ulama, kalau orang itu istiqomah berjamaah di masjid akan selamat. Nah, di antaranya kalau berjamaah di masjid, ya, kemudian jaga sunnah, jaga sunnah Nabi. Maka dalam sunnah ada kejayaan. Terus jaga pergaulan. Kalau laki-laki jangan bermain dengan perempuan. Kalau perempuan jangan bermain dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, beraktivitas dalam kebaikan. Irwan Saputra, apa kabar Ustadz? Sehat ini Pak, sehat. Lebih segar dan sehat aura wajahnya Ustadz sepulang dari umroh full Ramadan. Amin. Semoga bisa istiqomah, didoain Ustadz sehat walafiat. Semoga yang menonton channel ini diberikan sehat walafiat, diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat. Kalau ada kajian-kajian seperti ini silahkan disimak. Semoga apa yang saya sampaikan jadi tambahan-tambahan kepahaman. Sekarang memang sudah waktunya untuk seperti ini. Orang kalau duduk di majelis seperti ini sudah susah didudukkan. Capek. Duduk sebentar, saya pulang mau makan. Capek saya, nggak ada waktu. Ini duduk di depan HP-nya sambil dengar dengan hati yang bersih. Jangan makan haram, nanti mudah masuk informasi kebaikan. Sekian dari saya. Jazakumullah hasanal jaza wa khairal jaza. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Insyaallah niat amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.